Ya, setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, hari ini seluruh umat Islam merayakan Hari Lebaran atau Hari Kemenangan. Nah, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di hari yang suci ini nih, Rolando, Berita Satu menghadirkan program spesial yaitu merayakan Hari Kemenangan. Ya. Kita akan pantau bagaimana kemudian suasana Lebaran di tahun kedua pandemi, dan kami juga memiliki perbincangan memaknai Lebaran di masa pandemi. Dan kali ini bersama saya Patricia Opaliai dan rekan saya Rolando Sambuaga. Kita jelang spesial report merayakan Hari Kemenangan selengkapnya. Pemirsa, Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat menggelar sholat Idul Fitri berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun pihak masjid hanya menampung sekitar 50% jamaah dari kapasitas masjid. Nah, kira-kira seperti apa nih salat Id di Masjid Sunda Kelapa? Kita langsung bergabung bersama rekan kita Ramaditya dan juru kamera Untung Widodo. Iya, Rama, bagaimana jalannya salat Id di Masjid Sunda Kelapa pagi ini? Iya, Patricia dan juga Rolando, dapat kami informasikan dan kabarkan berkaitan dengan bagaimana jalannya sholat Idul Fitri di Hari Raya Lebaran 1442 Hijriah tahun ini. Dari pantauan kami memang sejak tadi pagi sudah mulai didatangi oleh para jamaah yang datang dan juga hadir untuk melakukan sholat Id secara berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa, yakni sejak pukul 5.30 bahkan Rolando, atau bahkan sebelumnya pada pukul 5 pagi begitu pasca sholat subuh langsung mereka sudah mulai mendatangi secara silih berganti untuk masuk di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Adapun memang dari pantauan kami untuk jumlah sendiri yakni dibatasi 50%, dan untuk jumlah pastinya dari pihak masjid juga masih belum bisa memberikan angka pasti begitu, Rolando. Hanya saja tadi Rolando dan juga Patricia, ini kami memantau ada sekitar mungkin 1000-an begitu jamaah yang hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah begitu, di mana untuk diketahui juga bahwa Rolando dan juga Patricia untuk tema yang diangkat pada sholat Idul Fitri kali ini di Masjid Agung Sunda Kelapa adalah menjemput kemenangan di tengah krisis pandemi, di mana diketahui bahwa tahun ini merupakan tahun kedua pandemi COVID-19 dan juga tahun kedua bagi bulan Ramadan dan juga bulan Syawal atau Idul Fitri, setelah memang tahun lalu kita sempat dirundung pandemi dan tahun ini juga masih saja kita dibekap oleh pandemi, dan juga untuk pelaksanaan hingga akhirnya menentukan dan juga menyesuaikan dengan bagaimana kondisi pandemi COVID-19. Adapun memang di sisi lain untuk khotib yang bertugas di Masjid Agung Sunda Kelapa ini tadi adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Asidki. Adapun untuk imam di Masjid Agung Sunda Kelapa adalah Kiai Ansarudin Ibrahim. Di sisi lain memang tadi kami juga sempat mengikuti bagaimana jalannya hikmatnya begitu ibadah salat Idul Fitri, di mana dari pihak masjid juga memberikan sambutan dulu sebelum melakukan salat Idul Fitri secara berjamaah. Adapun harapan yang sudah digaungkan dan juga diberikan adalah bagaimana kedepannya kita juga bisa segera lepas dari pandemi COVID-19 dan juga semua diamini oleh para jamaah. Adapun di sisi lain memang berkaitan dengan harapan lain adalah bagaimana kita bisa nantinya untuk bisa melakukan sholat berjamaah di semua masjid yang ada, khususnya yang ada di DKI Jakarta, untuk bisa kembali menggaungkan dan juga menyiarkan bagaimana ajaran-ajaran begitu, dan juga sholat berjamaah untuk bisa kembali dilakukan, kendati pun memang sholat 5 waktu ada dan juga sholat Jumat. Di sisi lain, Rolando, yang perlu diketahui juga bahwa dengan gelaran yang ada, sholat Idul Fitri yang ada di Masjid Agung Sunda Kelapa kali ini adalah di sisi lain ada sekitar 250 petugas, Rolando dan juga Patricia, yang sudah disiapkan oleh pihak Masjid Agung Sunda Kelapa, di mana diantaranya adalah termasuk dari kepolisian, Satpol PP, dan juga tadi kami juga sempat memantau adanya Dinas Perhubungan, dan juga dari pihak remaja Masjid Agung Sunda Kelapa yang sudah berjaga sejak pagi untuk menjaga 5 gerbang atau 5 pintu masuk Masjid Agung Sunda Kelapa yang disiapkan. Adapun di setiap 5 pintu masuk itu, Rolando dan juga Patricia, ini sudah dijaga oleh pihak daripada remaja masjid dengan memberikan protokol kesehatan seperti misalnya cek suhu tubuh dan juga hand sanitizer yang sudah disiapkan, dan juga dari pihak Satpol PP dan kepolisian begitu juga menggaungkan bagaimana penggunaan masker serta jaga jarak, yang juga kami sempat memantau di belakang kami ini adalah bagian luar Masjid Agung Sunda Kelapa yang sudah diberi sekat dan juga diberi garis ataupun marka
mereka untuk mereka bisa melakukan atau berdiri dalam saf begitu atau dalam barisan. Adapun Rolando dan juga Patricia di sisi lain memang ada sekitar, kami tadi melihat ada 2.000 eksemplar khutbah daripada khotib atau ceramah daripada khotib yang sudah disiapkan untuk dibagikan kepada para jemaah untuk bisa dibaca dan juga untuk bisa mendalami bagaimana isi khutbah daripada khotib Prof. Jimli Asidki yang saat ini tengah masih berjalan khutbah atau ceramah daripada khotib itu sendiri. Di sisi lain Rolando, dari pihak Masjid Agung Sunda Kelapa ini juga telah memberikan bagaimana protokol di dalam, karena diketahui bahwa saat ini adalah dengan masa pandemi begitu Rolando dan juga Patricia, maka yang kami pantau adalah bagaimana semua titik di Masjid Agung Sunda Kelapa pagi ini sudah dijaga baik itu di dalam ataupun di luar oleh pihak petugas yang berjaga, baik itu dari remaja masjid, pihak petugas dan juga kepolisian serta Satpol PP. Adapun memang yang perlu kami informasikan juga bahwa bagaimana pada tahun ini dari pihak Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga memberi konfirmasi bahwa memang tadi malam menyatakan bahwa kebanyakan masjid-masjid besar di kawasan DKI Jakarta semua menggelar sholat Idul Fitri 1442 Hijriah secara serentak, hanya saja yakni Masjid Istiqlal Jakarta Pusat yang tidak menggelar sholat Idul Fitri untuk kedua kalinya dalam masa pandemi COVID-19. Dapat kami informasikan juga Rolando dan juga Patricia bahwa selain Masjid Agung Sunda Kelapa ini, masjid besar lainnya di kawasan ibu kota yang menggelar sholat Idul Fitri 1442 Hijriah adalah Masjid Jakarta Islamic Center. Adapun di sisi lain adalah Masjid Al-Azhar dan juga Masjid Agung Sunda Kelapa. Memang seperti aturan yang dikatakan oleh DMI, dirinya mengamini, namun tetap dari pihak masjid untuk terus melakukan dan menggaungkan bagaimana protokol kesehatan Patricia dan juga Rolando untuk bisa diterapkan, karena memang cukup riskan melihat bagaimana jumlah yang hadir pada sholat Idul Fitri saja di Masjid Agung Sunda Kelapa ada sekitar 1000-an begitu. Dan hal ini juga ditakutkan nanti terjadi klaster sholat Idul Fitri, maka yang diharapkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta adalah bagaimana penerapan protokol yang diterapkan agar begitu ketat dan juga pantauan-pantauan dari pihak kepolisian serta Satpol PP. Adapun memang kami tadi juga sempat mengonfirmasi dan juga bertanya-tanya terhadap beberapa jemaah yang hadir sejak tadi pagi hingga saat ini yang ikut sholat berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa, bahwa dirinya mengatakan tidak begitu khawatir dengan adanya bagaimana kondisi pandemi, karena dirinya juga cukup yakin dengan protokol kesehatan, karena di sisi lain pada tahun lalu memang sempat sangat diperketat untuk pelaksanaan pelaksanaan aktivitas di bulan Ramadan dan juga sholat Idul Fitri. Namun pada tahun ini sudah mulai agak diperlonggar begitu Rolando dan juga Patricia, karena jika tahun lalu kita dalam masa perketatan, saat ini kita adalah dalam perketatan namun dalam skala mikro. Artinya hal ini juga sudah mulai sedikit dilonggarkan, namun tetap untuk protokol kesehatan guna tidak terjadi adanya klaster masjid di kawasan ibu kota dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah, maka protokol perlu diterapkan. Dan juga yang kami pantau bahwa Rolando dan juga Patricia ini di Masjid Agung Sunda Kelapa saat ini memang banyak juga tidak hanya para remaja atau bapak ibu atau orang tua, namun banyak juga lansia yang kami pantau hadir untuk melaksanakan mengikuti sholat berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa, dan juga balita di bawah usia 9 tahun. Kami juga banyak melihat adanya lansia di atas 60 tahun dan juga balita. Ini memang tidak dilanggar, tidak dilarang sejatinya memang, namun tetap untuk mereka bisa mengendalikan diri bagaimana menjaga protokol kesehatan, karena dari pihak Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta tidak memberikan larangan-larangan tepat atau larangan pasti berkaitan dengan siapa saja jemaah yang boleh hadir di masjid-masjid besar di kawasan ibu kota yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Patricia dan juga Rolando. Rama, berarti bisa dipastikan bahwa Masjid Sunda Kelapa ini benar-benar menerapkan kapasitas jamaah ya, dan juga bisa dikabarkan bahwa di sana sungguh meriah ya, karena ini memang tradisi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, meskipun memang mungkin dari pemerintah membatasi kapasitas di sana. Bisa kembali Anda gambarkan, Rama, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di sana? Ya, Patricia dan juga Rolando, jika kita memantau dan juga yang terlihat di layar kaca Anda ini, bahwa di belakang saya ini memang
tengah berlangsung khutbah, namun beberapa jemaah sudah mulai kembali atau beranjak dari Masjid Agung Sunda Kelapa dan kembali ke rumah masing-masing untuk melaksanakan agenda selanjutnya di biasa budaya di hari Lebaran, di mana memang diketahui bahwa saat ini aktivitasnya adalah bagaimana mereka sudah mulai beranjak dan juga pergi, namun tetap dari para penjaga, dari petugas baik itu kepolisian dan juga Satpol PP, Rolando dan juga Patricia ini tetap mengawasi bagaimana protokol dan juga kerumunan, karena jika memang tadi kami sempat sering juga melihat dari kepolisian dan juga Satpol PP memberi informasi dan juga memberi imbauan melalui pengeras suara jika memang terjadi kerumunan di titik ini. Tadi mereka juga langsung menggaungkan suara untuk imbauan agar mereka tidak melakukan kerumunan. Di sisi lain memang jika masih ada yang tidak menggunakan masker, Rolando dan juga Patricia, ini dari pihak Satpol PP langsung menegur dan memberikan masker yang sudah disiapkan. Tadi kami juga sempat memantau, Rolando dan juga Patricia, di sini bahwa memang ada beberapa jamaah yang hadir masih belum menggunakan masker, namun mereka langsung ditegur dan juga diberi masker untuk bisa menggunakan masker sebelum memasuki kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan untuk kondisi terkini juga bahwa memang saat ini khutbah juga baru saja selesai. Kami juga turut mendengarkan tadi bahwa setelahnya dari para jemaah ini juga langsung sudah mulai beranjak begitu seperti yang terlihat di belakang saya ini, Rolando dan juga Patricia, tentang bagaimana mereka sudah mulai pergi, namun tetap dari pihak petugas masjid juga masih berjaga di kawasan pintu masuk atau tepatnya di 5 pintu, di mana di belakang saya ini adalah salah satu pintu utama Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat, yang masih dijaga juga. Dan juga nantinya mereka pasca melakukan salat Idul Fitri begitu, dari para warga juga dibebaskan untuk melakukan aktivitas selanjutnya, namun tetap untuk mudik atau berpergian keluar kota masih juga dilarang hingga tanggal 17 Mei 2021 seperti aturan daripada pemerintah. Rolando dan juga Patricia. Protokol kesehatan yang harus tetap dilakukan oleh masyarakat, oleh jamaah, baik itu selesai melaksanakan sholat Id. Terima kasih Rama atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat Idul Fitri. Pemirsa, demikian Ramaditya dan juru kamera yang sudah melaporkan langsung dari sana.